Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Kasihanilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan kasih, akan sayang, akan mencintai kita, akan mengasihani kita. Penduduk bumi ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat biasa. Kehidupan kita secara status sosial memang berbeda, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama saja, kecuali mereka yang bertakwa di sisinya. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit, bagaimana? Irhamu man fil ardi, kasihanilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan kasih, akan sayang kepada kita. Di dalam tafsir disebutkan, penduduk langit di sini adalah para malaikat. Apabila kita saling peduli, apabila kita saling mencintai, apabila kita saling berbagi, maka penduduk langit, para malaikat akan mengasihani kita. Lalu bagaimana bentuk malaikat mencintai kita? Bagaimana bentuk malaikat mengasihani kita? Maka para malaikat itu yastaghfiruna lahum. Para malaikat itu meminta ampun kepada Allah, kepada mereka-mereka yang di dalam hatinya punya rasa sayang, yang di dalam hatinya punya rasa peduli, yang di dalam hatinya punya rasa prihatin kepada mereka-mereka yang lemah. Yastaghfiruna lahum. Para malaikat minta ampun kepada mereka. Lalu pertanyaannya, kalau malaikat yang meminta ampun, apakah sama dengan kita meminta ampun kepada Allah? Istighfar kita mungkin perlu diistighfarkan lagi. Minta ampun kita perlu dibenarkan lagi cara minta ampun kita kepada Allah. Tetapi ini adalah malaikat yang akan meminta ampun kepada Allah, kepada mereka-mereka yang punya rasa sayang di dalam hati. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamumur rahman." Mereka yang punya rasa sayang, maka mereka akan disayang oleh Ar-Rahman, oleh Zat yang punya kasih sayang. Hari ini kita melihat di dalam realita fakta di lapangan, antar sesama Islam kita hari ini saling memandang rendah. Antar sesama kita saling menyakiti. Antar umat Islam yang beriman sekalipun, mereka memandang saudaranya bukan dengan pandangan sayang. Mereka memandang saudaranya bukan dengan pandangan cinta, tetapi mereka saling memandang dengan pandangan kebencian. Karena hanya perbedaan yang kecil, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapatan bisa jadi. Tetapi hadirin tamu Allah, jika kita memandang orang lain dengan pandangan kebencian, yakin dan percayalah Allah juga memandang kita dengan pandangan kebenciannya. Apabila kita hari ini tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita, orang yang lemah, anak yatim, para janda, kita tidak peduli mereka, tidak sayang kepada mereka, maka ketahuilah Allah juga tidak sayang kepada kita. Lalu apa efeknya ketika Allah tidak sayang kepada kita, ketika Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada kita? Yang terjadi adalah ketika kita mencari rizki dari pagi hingga petang, hingga bahkan berbulan-bulan kita tidak pulang mencari rizki, yang to laut jauh laut, yang to belang jauh belang, yang to kedai buka kedai, setiap hari begitu saja berputar. Rizki yang kita cari hadirin tamu Allah, jika Allah tidak sayang kepada kita, jika Allah tidak peduli kepada kita, seberapa banyak pun rizki yang kita bawa pulang, seberapa banyak pun rizki yang kita dapatkan, yakin dan percayalah bahwa rizki itu tidak barakah, rizki itu tidak memberi manfaat yang banyak, rizki itu tidak membawa manfaat. Jangankan manfaat untuk akhirat, manfaat untuk dunia kadang juga tidak punya. Kenapa? Karena kita hari ini tidak lagi menumbuhkan rasa peduli antar sesama. Jika ini terjadi, maka terjadilah ketika itu keberkahan dari segala lini kehidupan, dari segi ekonomi, dari segi umur, dari segi produktivitas kita juga tidak berkembang. Kenapa? Karena kita tidak punya keberkahan. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, lalu
Kepada siapa kita berhak untuk mengasihani? Kepada siapa kita berhak dianjurkan oleh agama untuk menebarkan rasa sayang, untuk menebarkan rasa peduli? Di dalam kesempatan ini kami hanya menyampaikan 3 kelompok orang saja yang dituntut oleh agama untuk kita memberikan perhatian khusus kepada mereka, untuk kita memberikan rasa sayang khusus kepada mereka. Yang pertama adalah mereka yang ditimpa penyakit. Mereka yang ditimpa penyakit. Hari ini Allah ciptakan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah. Orang yang sehat ini dianjurkan oleh agama untuk kemudian memberikan kasih sayang, memberikan rasa peduli, mengunjungi mereka yang sakit, supaya hati mereka lebih bergembira, supaya hati mereka menjadi senang. Kenapa seperti itu? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas beliau menimpa penyakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya Nabi di atas dahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah meletakkan tangannya di atas dahi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma shfi Sa'dan watmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkan olehmu akan Sa'ad ini dan sempurnakan olehmu akan hijrahnya. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, kenapa Rasulullah lakukan ini? Karena Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bahwa peduli kepada orang sakit itu adalah sangat dianjurkan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, setelah Nabi membacakan doa itu kepadaku sampai saat ini, ketika beliau masih ada umur, ketika beliau mantan mudik, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Semenjak Nabi membacakan doa itu kepadaku, aku rasakan dinginnya tangan beliau, sehingga saat ini aku merasakan kebahagiaan hidup. Sampai saat ini aku merasakan rasa sayang dan cinta yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, berapa banyak di antara kita hari ini menjenguk orang sakit, tetapi hanya sebatas menjenguk saja. Jia cid hana pupu daripada hana tajak. Tetapi lebih baik lagi, ucapkan doa-doa yang baik, ucapkan doa-doa yang membuat dia senang, supaya dia teringat punya rasa saudara antar sesama Islam. Pada kisah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang perempuan, Ummul Ala. Beliau sedang sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Ummul Ala, absyiri, berbahagialah, bergembiralah." Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa berbahagia? Bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan aku sakit? Ya Ummul Ala, fa innal mardal muslimi tuzhibu khatayahu. Wahai Ummul Ala, bahwa sakit-sakit yang ditimpa oleh umat Islam, sakit-sakit yang ditimpa oleh orang beriman, yakinlah bahwa dengan sakit itu Allah hapus, Allah hilangkan berbagai macam kesalahan, berbagai macam dosa-dosa. Wahai orang-orang yang sakit di luar sana, bersabarlah, bersyukurlah, bergembiralah kepada Allah. Maka dengan sebab sakit itu Allah sedang membersihkan kesalahan, dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang Islam yang sakit itu bagaikan emas dan perak yang dibakar oleh api. Emas dan perak apabila dibakar oleh api, maka mereka akan cair. Emas dan perak itu akan cair. Setelah cair, emas yang sebelumnya tidak mengkilat, maka setelah dibakar oleh api, emas itu menjadi mengkilat. Begitulah umat Islam yang ditimpa penyakit, yang diberikan cobaan penyakit oleh Allah. Bersabarlah bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa itu, Allah sedang menghapus kesalahan-kesalahan kita. Bersabarlah dan berbahagialah. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, orang yang kedua yang dianjurkan oleh agama kepada kita untuk memberikan kasih sayang setelah orang sakit adalah mereka man faqada aba, mereka yang telah tiada bapaknya. Mereka yang telah tiada bapaknya adalah anak yatim. Kenapa? Karena satu rumah yang paling buruk di muka bumi adalah rumah di dalam itu ada anak yatim, tetapi anak yatim merasa tersakiti. Dan satu rumah yang paling baik di muka bumi adalah di dalam rumah itu ada anak yatim, akan tetapi anak yatim merasa tenang dan bahagia tinggal di dalam rumah tersebut.
bergembiralah bagi kita yang punya anak yatim di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man faqada aba, kasihanilah, cintailah mereka yang telah tiada bapaknya. Seorang ulama, Dawud At-Tai, seorang ulama yang kaya raya, ulama sekaligus kaya. Pada suatu hari Dawud At-Tai mengatakan kepada pelayannya, wahai pelayanku, persiapkanlah makanan alazzu fil alam, siapkanlah makanan yang terbaik di muka bumi. Maka tentu pelayan atau pembantu daripada Dawud At-Tai ini, seorang ulama ini, sangat bergembira. Dia pergi ke pasar membeli lauk pauk untuk mempersiapkan satu makanan yang terenak, diperintahkan untuk disiapkan oleh tuannya, yakni Dawud At-Tai. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, setelah makanan itu disiapkan, lalu pelayan atau pembantu daripada Dawud At-Tai, wahai tuan, makanan telah kami siapkan di atas meja. Maka Dawud At-Tai mengatakan, wahai pelayanku, punya bahasa gitu muno, wahai pelayanku, pasawa makanannya dalam rantang, dan hantarkanlah makanan itu kepada anak yatim yang ada di rumah itu. Hantarkanlah makanan itu ke rumah anak yatim yang ada di sana. Hantarkanlah makanan anak yatim yang ada di kampung je. Maka pelayan itu merasa terkejut, wahai tuan, kenapa makanan seenak ini tidak engkau nikmati? Makanan yang seenak ini yang aku buat, aku kira ada tamu yang besar, ada pejabat yang datang, ada bangsawan yang datang, ada ulama yang datang, sehingga engkau menjamu mereka dengan makanan terlezat. Kemudian Dawud At-Tai mengatakan, wahai pelayanku, orang cerdas itu adalah mereka yang membuat makanan itu kekal abadi indallah, kekal abadi di sisi Allah, menjadi pahala. Kalau makanan itu aku makan, maka mungkin nanti sore atau nanti malam, mohon maaf, makanan itu akan menjadi kotoran. Tetapi kalau makanan itu aku sedekahkan kepada anak yatim, makanan itu fayabqa indallah, maka makanan itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dawud At-Tai, begitulah adat kebiasaan beliau, mempersiapkan berbagai macam makanan, dihantarkan kepada anak yatim. Beliau merasakan hidup bahwa ketika beliau melakukan kebiasaan itu, rizki-rizki datang mengalir begitu saja. Keberkahan umurnya, kebahagiaannya, ketenangannya beliau dapatkan. Kenapa? Karena beliau menyantuni, memberi dan membantu anak yatim. Sesuailah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim, basuhlah kepala-kepala anak yatim, karena dengan demikian akan membuat hati-hatimu yang keras menjadi lembut, hati-hatimu yang keras menjadi lemah. Basuhlah kepala-kepala anak yatim. Itulah manusia yang kedua yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi mereka. Yang ketiga hadirin kamu Allah, adalah al-fuqara wal masakin. Orang yang dianjurkan oleh kita untuk menyayangi kepada mereka adalah orang fakir dan orang miskin. Kenapa demikian? Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, Sayyidatuna Aisyah kedatangan seorang ibu. Kemudian ibu itu mengetuk pintu rumah Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah membuka pintu tersebut. Setelah dibuka, ternyata ada seorang ibu membawa dua orang anak. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ma turidin? Apa tujuanmu?" Kemudian seorang ibu itu menyatakan, "Kami dalam keadaan lapar, anak-anakku dalam keadaan lapar." Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika itu hanya ada 3 butir saja yang ada di rumahnya, 3 butir kurma. Nenek to anak kurma. Mungkin meyagetem akan terpegah lung kudro sagai lehane. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha mengambil 3 butir kurma itu, diberikan kepada ibu tersebut yang punya anak. Kemudian ibu itu memberikan 1 butir kepada anaknya yang sebelah kanan, 1 butir yang lain diberikan kepada anaknya sebelah kiri. Setelah itu hadirin tamu Allah, punya 1 butir lagi. Ibu itu tidak makan kurma itu kepada dirinya, dia belah itu kurma. Kemudian 1 paruh diberikan kepada anaknya sebelah kanan, 1 paruh lagi diberikan kepada anaknya sebelah kiri. Dia rela menahan lapar, dia rela menahan dahaga demi anaknya. Ibu yang punya rasa sayang. Beginilah seharusnya kita umat Islam menyayangi saudara-saudara kita yang Islam yang lain, menyayangi saudara-saudara kita seiman yang lain. Jangan pandang mereka dengan pandangan kebencian. Kenapa? Karena itu bukanlah tuntunan agama. Hadirin tamu Allah yang berbahagia,
Seperti itulah karakter orang beriman, saling mencintai, saling berbagi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan akan sayang kepada kita. Ar-rahimun, orang yang punya kasih sayang, yarhamumur rahman, mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.